Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia ada dua komponen, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah ilmu atau seni dalam memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, ruang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. Kemudian, manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan tertentu. Menurut para ahli, menurut Filippo yang pertama itu, manajemen sumber daya manusia dapat disebut manajemen personalia, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan kompensasi, integritas, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Menurut Fondi dan Mertosio menyebutkan, manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan manusia atau individu. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama, tujuan organisasional, yaitu meningkatkan kontribusi karyawan terhadap organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, memastikan kepuasan karyawan terhadap manajemen, membangun iklim kerjasama dan kepercayaan bersama, dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, tujuan fungsional, yaitu memastikan karyawan bekerja secara optimal, memperbaiki kontribusi produktif karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, yaitu organisasi bertanggung jawab penuh secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, memperbaiki kontribusi produktif tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial, serta mempertahankan karyawan yang terampil, bermotivasi, dan dapat dipercaya. Yang keempat, tujuan personal, yaitu membantu karyawan untuk mencapai tujuan, memastikan karyawan bekerja optimal, menyediakan karyawan yang tepat, dan meningkatkan kontribusi karyawan. Baik, adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial ada 4, yaitu perencanaan. Perencanaan yang meliputi penentuan program pengolahan sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, jalannya pekerjaan, aktivitas personalia, dan faktor lainnya. Dan yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu mengusahakan agar karyawan mau bekerja secara efektif melalui perintah, motivasi, dan aturan yang mengikat. Dan yang keempat itu ada pengendalian, yaitu mengadakan pengamatan atas pelaksanaan jalannya operasional kerja dan membandingkan dengan rencana, serta mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau jika perlu penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat. Selanjutnya ada fungsi operasional. Fungsi operasional ada 6, yaitu fungsi pengadaan meliputi aktivitas, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan orientasi karyawan. Dan yang kedua yaitu fungsi pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau perilaku kerja karyawan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga itu fungsi kompensasi, dapat diartikan
sebagai pemberian penghargaan yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Dan ada juga fungsi pengintegrasian. Karyawan meliputi usaha-usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu karyawan, organisasi, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, tidak hanya mengenai usaha untuk mencegah kehilangan karyawan karena berhenti, tetapi maksud untuk memelihara sikap kerjasama dan kemampuan bekerja karyawan tersebut. Dan ada juga pemutusan hubungan kerja, yaitu memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dan mengembalikan ke masyarakat. Selanjutnya ada tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Tugas-tugas MSDM terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Meramaikan SDM yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM. Rekrutmen SDM untuk mencapai sasarannya, seleksi dan penempatan SDM untuk mengisi pekerjaan tertentu. Yang kedua ada pengembangan SDM, orientasi dan training karyawan, mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional, membangun tim yang efektif dalam struktur organisasi, mendesain sistem penilaian karyawan, membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Yang ketiga yaitu kompensasi, mendesain dan mengimplementasikan sistem-sistem kompensasi untuk semua karyawan, menjamin keadilan dan konsistensi dan kompensasi. Yang keempat, karyawan dan hubungan perburuhan, melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja, mendesain sistem disiplin dan menangani keluhan. Yang kelima ada kesehatan dan keselamatan kerja, mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan bantuan untuk mengatasi persoalan pribadi karyawan yang berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Yang terakhir ada riset SDM, yakni menyediakan informasi SDM, mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasi karyawan. Peran manajemen sumber daya manusia. Menurut Matthias dan Jackson tahun 2010, peran manajemen SDM dapat dilihat dari 3 sisi penting, yaitu 1. Peran administratif, berfokus pada administrasi pencatatan dan pembukuan, termasuk dokumen penting implementasi kebijakan. Peran ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan administrasi guna mendukung kegiatan operasional dan strategis yang ditetapkan. Yang kedua, peran operasional, berfokus pada pemelolaan sebagian besar aktivitas sumber daya manusia agar berjalan dengan strategi dan operasi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Peran ini memiliki tujuan untuk memastikan jalannya operasional lapangan sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Yang ketiga, peran strategis, berfokus membantu mendefinisikan strategi organisasi terhadap sumber daya manusia dan kontribusinya pada hasil dari tujuan organisasi. Peran ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam penerapan rencana strategi dalam aktivitas pelaksanaannya di tingkat operasional. Praktik manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan penarikan. Kegiatan ini menyangkut beberapa hal, diantaranya analisis pekerjaan dan jabatan yang berfungsi untuk mengetahui tugas pekerjaan dan jabatan yang ada dalam organisasi, serta persyaratan yang harus dimiliki oleh karyawan yang akan menjalankan posisi tersebut. Selanjutnya, menentukan perencanaan SDM yang bertujuan memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, seleksi. Aktivitas ini berfungsi untuk mendapatkan pelamar yang berkualitas dan menyaringnya sesuai kebutuhan organisasi melalui kegiatan tes, wawancara, referensi, dan evaluasi kesehatan. Yang ketiga, pengembangan. Program ini mengajarkan berbagai keterampilan baru pada para karyawan agar mereka tidak menjadi usang dan untuk perkembangan karir mereka selanjutnya. Yang terakhir, pemeliharaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat prestasi kerja karyawan dan memberikan mereka imbalan berupa kompensasi yang sesuai sehingga hubungan industrial di antara karyawan dan organisasi terjalin harmonis. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan eksternal, tantangan ekonomi, inflasi, resesi, pengangguran, dan suku bunga mempengaruhi
pasar tenaga kerja dan ketersediaan sumber daya manusia. Organisasi perlu memahami kondisi ekonomi untuk mengelola rekrutmen dan retensi karyawan. Yang kedua ada tantangan sosial. Pergeseran peran wanita dalam masyarakat dari ibu rumah tangga menjadi pencari nafkah berdampak pada struktur tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia harus mempertimbangkan komposisi gender dan memberikan kesempatan yang setara untuk pendidikan dan karir. Yang ketiga, tantangan politik. Perubahan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi regulasi ketenaga kerjaan. Organisasi perlu memantau perkembangan politik untuk menyesuaikan kebijakan SDM agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tantangan perundang-undangan. Perubahan dalam hukum terkait perlindungan ketenaga kerjaan, upah minimum, dan kewajiban untuk mempekerjakan wanita dan penyandang cacat harus diikuti oleh organisasi. Ini berimplikasi pada perencanaan dan penerapan kebijakan SDM. Yang kelima, tantangan teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat mempengaruhi cara kerja dan kebutuhan keterampilan. Organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keenam, tantangan dari pesaing. Pesaing di industri memerlukan organisasi untuk mengelola SDM dengan lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial. Yang kedua, tantangan internal. Ada rencana strategi. Organisasi harus menerapkan tujuan jangka panjang yang terkait dengan pertumbuhan, produk atau layanan, dan pemasaran, dan juga mempengaruhi kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, ada anggaran mencerminkan komitmen manajemen terhadap pencapaian sasaran. SDM harus menyesuaikan rencana mereka dengan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, ada estimasi produksi dan penjualan. Rencana produksi dan penjualan harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti selera konsumen dan pesaing. Hal ini penting untuk merencanakan SDM agar dapat memenuhi estimasi tersebut. Yang keempat, rancangan bangun organisasi. Perubahan dalam struktur organisasi seperti perubahan jabatan akan berdampak pada perencanaan kebutuhan SDM. Yang kelima, usaha baru. Perubahan dalam jenis usaha, penggabungan atau pembentukan cabang baru akan mempengaruhi kebutuhan SDM. Itulah tadi penjelasan materi manajemen sumber daya manusia dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.